Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Keep House from Flood ingin mempresentasikan tentang bisnis plan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia. Saya Rosita. Saya Ricky. Dan saya Ibsan. Yang pertama adalah bisnis plan. Diawali dengan executive summary. Di sini secara garis besar produk yang ditawarkan berupa alat inovasi berupa penahan banjir yang ditujukan untuk masyarakat yang berdomisili di daerah dataran rendah dan rawan banjir. Produk ini dilatar belakangi dari adanya keresahan masyarakat dalam menggunakan batu bata sebagai alat penahan banjir yang tidak memadai dan pembersihan rumah pasca banjir. Yang kedua, skala bisnis, tingkat pertumbuhan, dan proyeksi penjualan. Skala bisnis masih dalam lingkup Surabaya. Bisnis ini mendirikan toko guna sebagai tempat transaksi jual beli produk Keyhoff. Tingkat pertumbuhannya ditargetkan setiap bulan mendapatkan order sebab produk Keyhoff dibutuhkan oleh masyarakat rawan banjir dan bersifat multifungsi. Proyeksi penjualan dalam setahun terjual 4.800 unit produk Keyhoff. Budaya pesaing. Tidak ada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan inovasi khususnya alat penahan banjir. Namun di sini ada alat tradisional seperti batu bata yang ditata bertingkat pada depan pintu yang merupakan pesaing dari alat kami. Hal tersebut sangatlah riskan terjadi kebocoran sebab susunan tingkat pada batu bata memiliki celah yang tidak tertutup rapat. Lalu dilanjutkan dengan case success factor KSF. Yang pertama adanya layanan call center. Yang kedua adanya layanan perawatan maintenance. Yang ketiga adanya layanan antar gratis daerah Surabaya. Yang keempat memiliki garansi maksimal 2 tahun. Yang kelima produk tersebut bersifat eco-friendly. Yang keenam produk dapat digunakan ketika tidak adanya banjir. Lalu dilanjutkan dengan tren industri seperti gambar tersebut yang terdapat prospek jangka pendek maupun prospek jangka panjang. Lalu dilanjutkan dengan proses jangka panjang. Pada tahun kedua, kami akan membangun cabang terkhusus di daerah Jakarta, sebab daerah tersebut berpotensi rawan terjadi banjir. Untuk meningkatkan laba, akan dilakukan promosi melalui iklan di Instagram maupun pada top search Google. Pada tahun ketiga, kami akan membangun cabang lain di daerah yang berpotensi rawan banjir. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan laba dan kualitas pelayanan terhadap konsumen, agar dapat bertahan dan berkembang di bidang perdagangan. Dilanjutkan dengan deskripsi produk. Deskripsi perusahaan. Perusahaan Keff merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang dengan memasarkan alat Keyhoff yang berfungsi sebagai penahan banjir pada pintu rumah. Perusahaan Keff melayani pemesanan baik secara offline maupun online. Perusahaan ini memberikan garansi selama 2 tahun setelah pembelian. Perusahaan ini menyediakan layanan servis berupa maintenance apabila produk tersebut tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Sejarah perusahaan Keff didirikan pada tahun 2020 oleh 4 orang yang memiliki latar pendidikan yang berbeda. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi dari perusahaan kami menjadi perusahaan perdagangan yang terbaik dan tangguh dalam bidang barang inovasi di Indonesia. Misi pada perusahaan kami ada 4. Yang pertama, mengutamakan pertumbuhan yang berkesinambungan, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, mengutamakan mutu, keselamatan kerja, dan keandalan pelayanan untuk kepuasan pelanggan dan mitra kerja. Yang ketiga, menciptakan peluang dan nilai tambah bagi stakeholder. Yang keempat, membangun sumber daya manusia unggul untuk berprestasi dan berkreasi. Tujuan dari perusahaan kami untuk membantu masyarakat yang berdomisili dataran rendah dan rawan banjir dalam mencegah air banjir yang masuk terlalu banyak ke dalam rumah. Lalu dilanjutkan dengan jenis produk dan jasa yang ditawarkan.
Produk yang ditawarkan perusahaan KEF berupa alat inovasi penahan banjir KeyHoff. Alat tersebut diletakkan dan direkatkan pada daun pintu. KeyHoff ini bersifat adjustable sehingga dapat menyesuaikan ukuran pintu rumah. Apabila KeyHoff tidak digunakan sebagai penahan banjir, produk tersebut dapat digunakan sebagai meja portable. Lalu dilanjutkan dengan status ini, dalam tahapan perusahaan ini sedang membuat prototipe produk KeyHoff. Lalu dilanjutkan dengan status hukum dan kepemilikan. Status hukumnya belum dilakukan pendaftaran ke pihak terkait. Namun, produk ini tidak bersifat mengambil hak cipta perusahaan lain. Yang terakhir, kayak partnership, mitra kerja sama seperti perusahaan yang menjual kebutuhan raw material yang diinginkan perusahaan KEF dan perusahaan yang bergerak di bidang packaging. Selanjutnya, manajemen tim and company structure. Karena perusahaan KEF ini merupakan perusahaan yang baru dimulai dan masih tergolong kecil, berikut struktur perusahaannya. Selanjutnya, bisnis model Canva. Seperti yang sudah kami buat sebelumnya pada presentasi ide bisnis, berikut bisnis model Canva-nya. Selanjutnya, market analysis. Pangsa pasar KeyHoff berasal dari rumah maupun fasilitas umum sebanyak 441.361 unit bangunan. Jadi kami mentargetkan pasar menengah terlebih dahulu yang berada di sekitar Surabaya, kemudian menengah ke bawah di sekitar Surabaya. Lalu saat ini kapasitas produksinya ialah 10 produk setiap batch. Sampai saat ini belum terdapat pesaing yang menjual produk serupa seperti KeyHoff. Ya, untuk economic of business-nya, itu jadi sumber pendapatan kami itu dari hasil penjualan, di mana margin keuntungannya 48,14%. Di situ juga ada biaya tetap dan variabel kita itu dari yang tetap dari material dan jasa, dengan total 1.150.300 dan biaya variabelnya yang biaya overhead yang berupa listrik dan maintenance alat produksinya yang totalnya bisa mencapai 200.000. Di mana jumlah dana totalnya bisa berakhir dengan 1.350.300. Nah, dari angka-angka tersebut bisa didapat break even point kita itu estimasinya adalah 1,402 bulan atau 42 hari. Untuk marketing plan-nya kita secara offline itu ada bisa dalam bentuk mulut ke mulut sosialisasi banjir, atau misalnya ada event yang bisa kita ikutin, bisa mempromosikan juga event bencana alam itu, dan bisa iklan banner secara online, bisa dari media sosial, itu promosi online shop di Tokopedia misalnya, jadi di push ke atas produknya atau iklan lewat Google. Sama juga yang terakhir bisa juga dengan diskon terbatas. Untuk 4P-nya, untuk produknya kita sebut nahan banjir. Ya, untuk desain development-nya, ini bisa dilihat bentuk depannya, lalu belakangnya ada berupa dongkrak yang membantu untuk mengubah ukuran meja sehingga bisa menyesuaikan dengan pintu, dan juga bisa dilihat posisinya dia ketika digunakan sebagai fungsi sekundernya meja. Nah, untuk pengembangan produknya bisa berupa penambahan sensor pendeteksi kebocoran sehingga pengguna bisa langsung mengambil keputusan penanganan lanjutnya. Mungkin buat biayanya bisa dari 1 juta.
untuk operasional. Untuk operational plan atau rencana operasional, pendekatan umum terhadap operasional perusahaan untuk launching pembukaan bisnis akan dilaksanakan berdasarkan pemesanan terlebih dahulu. Dengan menyediakan prototipe di setiap toko penjualan, setelah mengetahui market penjualan, baru perusahaan akan mulai melakukan stok di beberapa toko penjualan. Untuk produk yang diproduksi, pada saat launching, perusahaan membeli semua bahan baku, kemudian proses produksi yang dilakukan perusahaan, yaitu proses assembly serta packaging. Baru setelah payback period atau periode pengembalian setelah selesai, perusahaan akan menentukan proses produksi kembali apakah tetap atau terdapat perubahan seperti investasi dengan penambahan mesin dan sebagainya. Kemudian operational plan atau rencana operasional kembali, yaitu yang general approach to operation, yang bisa dilihat untuk yang backstage atau behind the operation activities, ada staff selection, staff dipilih dengan selektif, dengan memperhatikan khususnya skill yang dimiliki, kemudian operational manual, proses produksi berdasarkan pemesanan, kemudian members motivation, motivasi perusahaan kami yaitu melindungi barang yang memiliki peran penting bagi perusahaan agar aman dari banjir. Kemudian employee orientation, staff akan diberikan kesempatan untuk membuat satu produk pada saat perekrutan untuk mengetahui skill yang dimiliki calon staff. Pendekatan umum terhadap operasional perusahaan, employee training. Kemudian untuk yang front stage, what the members see and experience, operation hour untuk pemesanan akan tersedia setiap 24 jam via online, serta via offline Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 4 jam kerja. Kemudian monthly newsletter, customer tidak akan menerima laporan berkala, namun dapat dilihat di website terkait dengan laporan tahunan. Kemudian terakhir environment, customer tidak dapat merasakan kualitas baik dari produk dengan tidak adanya air yang bocor ke dalam rumah. Untuk bisnis location-nya, perusahaan menggunakan tracking prosedur dengan mempertimbangkan lokasi pensuplai bahan baku, area pemasaran, lokasi tenaga kerja, dan sebagainya. Untuk yang facilities and equipment-nya, setidaknya harus memiliki kebutuhan overhead dasar seperti air, listrik. Selain itu juga peralatan minimal yang digunakan untuk proses assembly serta proses packaging. Untuk overall schedule-nya, yaitu yang week pertama dan sampai week ketiga, atau minggu pertama, minggu ketiga, yaitu penggabungan usaha, minggu keempat sampai minggu keenam, yaitu penyelesaian prototipe, minggu ke-7 sampai 8, yaitu penyewaan fasilitas, minggu ke-9 hingga ke-13, yaitu memperoleh pembiayaan, minggu ke-14 sampai 15, yaitu mulai produksi dan distribusi, kemudian minggu ke-15 sampai 16, yaitu launching, atau penghasilan produk. Untuk financial projection-nya dapat dilihat cash flow selama 5 tahun. Dapat dilihat bahwa NPV-nya positif, kemudian IRR-nya lebih besar daripada MIRR, untuk payback period, serta profitability index positif, menunjukkan bahwa investasi terhadap produk Key-Health layak untuk dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.